Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari, episode ke-173. Ingin pulang dan segera memelukmu. Selamat mendengarkan. Syifa menunggu dan tetap menunggu di kamarnya, berharap tak lama lagi kabar dari Bagas dan yang lainnya. Maaf mas, Syifa lalai. Syifa nggak tahu kalau HP mas udah disetting ke mobil Reza. Akhirnya papa telat lapor polisi. Sesal Syifa. HP Bagas standby di ruang lain bersama polisi. Mereka menggunakan itu untuk keperluan penyelidikan. Apalagi banyak data yang memang Bagas simpan di sana, termasuk rekaman CCTV yang ada di mobilnya sebelum kecelakaan. Nona, ada telepon, panggil Pak Polisi pada Syifa. Ia pun berlalu kencang dan menjawab telepon itu. Sayang, kamu di mana? Tanya Bagas dengan nafas terengah-engah. Mas, Iva di rumah. Iva nggak kemana-mana karena Mas nggak izinin. Di sini juga banyak polisi dan pengawal. Bagus, Iva tetap di sana. Nanti Mas akan pulang. Sekarang mau bawa Reza ke rumah sakit. Mas Reza kenapa? Tanya Syifa. Hanya luka kecil, tak apa. Iva tetap di rumah dan jangan kemana-mana. Kata Reza, kamu nggak mau makan seharian. Maaf, Iva akan makan setelah ini. Pintarnya Humairahku, puji Bagas, yang membuat Syifa tersenyum dalam tangisnya. Bagas kemudian mematikan teleponnya, melanjutkan urusannya dengan yang lain. Syifa lalu berlari, duduk di meja makan dengan penuh antusias menghabiskan santap malamnya. Ibu semangat sekali, tanya Olin. Dia sebentar lagi pulang. Mas Bagas nggak mau lihat saya dalam keadaan lemah. Yang Mas Bagas tahu adalah Humairahnya wanita yang kuat, ucap Syifa kembali menitikkan air mata. Olin menatapnya haru sembari melayani Syifa dengan segala menu kesukaannya. Ditambah lagi dengan Mama Ayu yang menghela napas lega dengan kabar itu. Om Edward beserta anak buahnya yang lain, sementara Tante Fiona berhasil kabur dan Om Aldo sampai dihadiahi timah panas karena mencoba melarikan diri. Zah, bangun Zah. Ini luka kecil, gue yakin lu gak apa-apa, ucap Bagas yang memangkunya dalam mobil. Mereka pergi ke rumah sakit terdekat dengan Papa Erlan yang menyetir di depan. Tak mampu menunggu lagi ambulans karena melihat Reza sudah nyaris pendarahan. Tiba di rumah sakit, para perawat langsung menyambut dengan berankarnya. Bagas melepaskan genggaman tangannya dari Reza, lalu perlahan melangkah turun dari mobil sang papa. Bismillahirrahmanirrahim, ucapnya dan langkah kaki pertamanya turun. Bahagia tiada tara, membuatnya tersenyum lepas, tak menyangka akan keajaiban yang telah ia dapatkan saat ini. Bukan hanya karena Syifa, tapi juga karena Reza, sepupunya. Ia tak menyangka jika semua itu akan terjadi padanya. Masya Allah, Bagas! Kaget Papa Erlan yang menatap dengan mata kepalanya sendiri, ketika Bagas berdiri sendiri dengan kedua kakinya. Bukankah tadi Papa lihat ketika di sana? Papa kira itu hanya spontan dan kamu akan jatuh lagi, jawab sang papa. Bagas kira juga begitu, Pak, tapi ternyata benar-benar terjadi. Papa Erlan lalu memapah tubuh Bagas untuk masuk ke dalam IGD. Ia meminta para dokter juga melihat kondisi yang dialami Bagas saat ini. Mereka masih tak percaya akan keajaiban yang telah terjadi. Bagaimana dok? Tanya Bagas. Sang dokter hanya menatapnya heran, sembari melihat semua hasil terpampang nyata di tangannya. Bapak kecelakaan kapan? Sudah 1 tahun yang lalu, saya lumpuh total, jawab Bagas. Kalau bicara keajaiban, itu pasti ada. Meski dalam dunia medis, itu kadang diragukan. Tapi, Bapak adalah salah satu orang yang mendapatkan keajaiban itu sekarang. Bagas hanya tersenyum renyah mendengar jawaban itu, meski sebenarnya masih sedikit nyeri. Tapi tak apa, hanya tinggal pemulihan. Aku akan pulang dan memeluknya seperti biasa. Batin Bagas yang sudah membayangkan senyum istrinya yang menggemaskan.